Ya, saudara sekalian, kita bongkar file lagi ya. Lisa Noviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lis, bongkar file hari ini ada apa? Ini judulnya agak serem-serem juga, mengarah ke palsu ya, sudah mengarah ke palsu. Silakan. Iya, ada dua materi yang mau disampaikan pada 1 jam ini, yaitu analisa sentimen terhadap isu ijazah Jokowi. Ini menggunakan berbagai analisa statistik. Yap. Dan kedua adalah kita mengungkap fakta-fakta kuat yang terdapat pada ijazah dan skripsi Jokowi. Oke. Silakan ditayangkan, Jido jangan lupa. Yang pertama akan coba ditampilkan yaitu analisa sentimen terhadap isu ijazah Jokowi. Analisa ini terhadap semua tweet yang muncul di sosial media, baik di Twitter, di Facebook, di grup ini yang bisa diakses oleh software ini di berbagai sosial media. Software Lisa atau software minjem ini? Ini nggak usah disebutkan. Oh, harus disebutkan nanti akan disebutkan. Oke. Jadi kita menggunakan nanti adalah software yang paling banyak digunakan saat ini oleh data analis di seluruh dunia, yaitu Python. Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Powerful. Kayak pembangkit listrik Python ya. Iya, namanya Python. Ya, Dia diciptakan oleh seorang programmer asal Belanda, Guido van Rossum pada 1991. Tapi terus pas makin di-upgrade terus. Kok saya bisa melakukan ini? Karena saya sebenarnya juga pengajar data analis. Mengajar beberapa tentang melakukan analisa data, termasuk mengajarkan juga berbagai bahasa pemrograman kekinian yang menggunakan metode coding dan sebagainya. Dan saat ini memang bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan oleh jutaan data analis seluruh dunia adalah Python. Python ya. Python ini biasanya kalau saat ini kan profesi data analis itu termasuk profesi yang teratas ya, banyak dicari. Di samping mungkin mimpi-mimpinya Gen Z menjadi content creator atau YouTuber, itu kan mimpi mereka itu sekarang, cita-cita mereka. Tapi data analis YouTuber yang berhasil ya kan? Karena banyak YouTuber berhasil. Contohnya Atta Halilintar gitu kan. Deddy Corbuzier yang jadi. Kalau Refli Harun setengah berhasil lah. Refli Harun juga. Refli Harun yang menjadi kaya raya dengan menjadi YouTuber gitu kan. Itu kan cita-cita tertinggi gitu. Nah, data analis ini adalah profesi tertinggi saat ini yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, karena sekarang hampir semua perusahaan butuh data analis karena kan sekarang udah digital gitu kan. Nah, oleh karena itu banyak bootcamp yang mengajarkan berbagai bahasa pemrograman, dan Python ini adalah yang paling populer yang pasti diajarkan. Dan biasanya umumnya data analis menguasai bahasa pemrograman ini. Oke, kita lanjutkan ke slide. Mungkin slide-nya berurut aja ya. Iya. Gitu ya. Nah, adapun metode yang digunakan pada Python untuk melakukan analisa ini, jadi untuk untuk menggambil semua pendapat-pendapat jutaan komen, jutaan pendapat yang muncul di sosial media di dunia maya, itu adalah ada 4 yang terutama, yaitu Natural Language Processing atau NLP. Itu di slide 3 ya, yaitu digunakan untuk memproses dan menganalisis teks tweet, termasuk mengidentifikasi kata-kata kunci, sentimen, dan topik. Terus juga machine learning, yaitu algoritma yang digunakan untuk mempelajari pola dan tren dalam data tweet sehingga dapat memprediksi sentimen netizen dengan lebih akurat. Juga text mining untuk mengumpulkan dan memproses tweet-tweet tersebut dalam jumlah besar atau istilahnya sekarang big data. Sentimen analysis digunakan untuk mengidentifikasi sentimen tersebut. Jadi software ini bisa mengidentifikasi itu positif, negatif ataupun netral. Itu sama kayak calon presiden ya, dari sisi big data menang dia. Kok realitasnya malah kalah jauh, heran ya. Teruskan. Iya, terkadang iya sih. Nah, di sini kita mengelompokkan, mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan sentimen negatif.
Apa itu yang dimaksud dengan sentimen positif? Di sini beberapa kelompok besarnya itu adalah yang dimaksud dengan sentimen negatif terhadap ijazah Jokowi di sini. Pokoknya yang negatif-negatif itu dikumpulkan ya, Bang Negatif ya. Itu berarti negatif bagi Jokowi ya? Image negatif terhadap isu ini, terhadap ijazah Jokowi. Ya, tapi maksudnya negatif kepada Jokowinya. Kepada ya? Jokowinya. Oke. Jadi mereka bukan berarti orang nggak suka dengan isu itu, bukan ya? Pokoknya itu isu negatif buat Jokowi. Terhadap ijazah, pokoknya ijazah kan ya, kita konteksnya ijazah sekarang, konteks ijazah Jokowi. Mereka berpendapat negatif atau negatifnya memang buat Jokowi artinya, betul. Iya, makanya perlu karena bisa aja orang bilang, oh negatif isu ini, loh kalau negatif isu ini jadi positif kesananya kan? bukan, betul. Jadi mereka Jokowi menganggap ini Jokowi itu negatif gitu. Betul. Oke, setuju Erham. Jadi mereka meragukan adanya ijazah, keraguan akan pendidikan Jokowi. Juga ada itikad atau aktivitas negatif atau kegiatan negatif untuk adanya ijazah tersebut. Terus yang paling clear adalah ijazah itu palsu dan tidak sah. Itu pendapat-pendapat negatifnya ya. Nah, sedangkan kelompok besar yang memiliki sentimen positif terhadap Jokowi adalah dia menghargai prestasi Jokowi dalam memperoleh ijazah. Jadi ada reasonnya, ada alasannya. Kenapa sih positif sih? Oh iya, prestasinya Jokowi dalam memperoleh ijazah. Terus ijazah itu adalah bukti kemampuan dan integritas. Jadi dianggap Jokowinya berintegritas. Dan mereka menganggap positif karena menghargai perjuangan Jokowi yang sudah, sebenarnya ada keterangan lagi, mereka sudah Jokowi sudah membangun Indonesia, sudah berprestasi dalam 2 periode kepemimpinannya dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan positif terhadap Jokowi. Jadi kalau jadi negatif, isunya isu ijazah palsu, sentimen negatif terhadap Jokowi dan positif terhadap Jokowi. Ya, jadi dikelompokkan dua itu garis besarnya. Nah, temuan-temuan ini sebenarnya top findingnya, tapi nanti kita tampilkan datanya. Itu terjadi peningkatan sentimen negatif yang sangat signifikan sejak awal tahun 2025 ini terutama. Yang pendapat dominan adalah sentimen negatif, sangat dominan ya. Dan tingkat sentimen negatif itu sebenarnya pada akhir tahun kemarin, mungkin setelah Prabowo dilantik 2 bulan gitu, itu masih di angka 40-an%. Tapi pada kondisi sekarang minggu lalu terutama itu puncaknya itu udah di atas 90%. Sentimen negatifnya. Kita coba tampilkan satu persatu ya, RH ya. Silakan. Nah, ini datanya. Di situ kami bedakan per bulan dari Desember, Januari, Februari, Maret, April hingga yang kondisi minggu lalu yang terakhir. Jadi sentimen positif itu rata-rata menurun 24,9% per bulan. Tajam sekali sebenarnya. Makin merosot lagi sentimen positif. Yang positif terhadap Jokowi itu makin merosot. Itu di akhir tahun di 31 Desember 2024 itu masih hampir 60%. Yang positif. Ya, tweet positif untuk Jokowi. Terus merosot tajam di akhir tahun 2025 itu 18. Di akhir Januari. Di akhir Januari 2025 maaf. Di akhir 31 Januari 2025 itu hingga rendah sekali, 18,1% saja dari yang 59, positif. Ya? Dari 59. Ini namanya terjun bebas. Terjun bebas 1 bulan terakhir. Kayaknya seperti saat itu udah mulai banyak aktivitas-aktivitas yang meragukan Jokowi dan ijazahnya. Nah, beruntungnya di akhir tahun di akhir Februari 2025 itu sedikit meningkat lagi, sedikit sekali. Jadi sentimen positif itu naik di atas 20%, yaitu 23,8%. Di Februari itu mungkin ada aktivitas apa ya, RH yang sehingga Februari itu menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan. Jadi 1 bulan menjelang Ramadan. Mungkin banyak orang-orang yang mulai inilah ya mengurangi nulis yang buruk-buruk.
Iya. Dan sedangkan di akhir 31 Maret, akhir Maret 2025 itu di Ramadannya malah ini. Ya menjelang Lebaran itu sibuk tweet lagi dan sentimen positif ngedrop lagi menjadi 19,5%. Oke. Di akhir April 2025 nih sudah makin tajam kan, sudah semakin banyak pro kontra dari yang pro Jokowi dan kontra Jokowi itu turun tajam lagi, tingkat sentimen positif dari netizen tinggal 12,8%. Dan di terakhir pada saat para tim yang banyak menyuarakan tentang ijazah Jokowi yang dianggap fake, itu di akhir minggu ini banyak yang sudah dipanggil ke kepolisian untuk dimintain kesaksian. Sentimen positif makin drop lagi, tinggal 8,5%, kurang. Per 17 Mei ya, 2025. Per 17 Mei sampai akhir minggu kemarin itu jadi kurang dari 10%. Jangan-jangan per hari ini sudah 3% tinggal. Iya, itu kondisinya. Itu sentimen positif. Demikian RH. Oke, luar biasa. Oke. Kalau kita bicara N-nya, mau lanjut ke ini yang negatif atau gimana? Mau bicara N dulu. Oke. N dulu ya. Kalau kita bicara N-nya ditampilkan lagi ya. Itu N-nya kurang lebih sama atau ada peningkatan? N-nya kalau jumlah persisnya tidak dicari. Ya. Cuman antara 5 juta sampai 10 juta tweet. Oke, banyak, jadi cukup besar. Signifikan jumlahnya kan? Signifikan. Maksudnya bukan 10 tweet. Jadi semua yang beredar di sosial media. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ini termasuk ini top 1 nggak di media sosial? Isu yang ngetop pasti dong. Oh sangat viral. Sering sekali menjadi ini ya nomor 1. Oke, trending ya. Trending. Oke, trending topik ya. Trending topik. Oke. Saat ini masih trending topik dan viral. Oke. Silakan lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke sentimen negatif. Oke. Sentimen negatif ini sebaliknya sih. Atau mau dibacakan satu persatu? Gak apa-apa. Tampilkan dulu ininya, figurnya. Oke. Ya. Sentimen negatif ini meningkat cukup tajam per bulan. Itu kalau kita rata-ratakan itu sekitar 23,1% per bulan sentimen negatif. Tadi yang menganggap semua tentang... di luar itu netral berarti ya, kalau tidak sampai 100% netral ya? Oh enggak, semuanya 100%. Jadi cuma kita kelompokkan, tidak ada netral di sini. Oh tidak ada netral ya, pokoknya di sini cuma positif negatif saja. Jadi jika di akhir Desember 2024 itu sentimen negatif terhadap Jokowi, itu bukan Jokowi sebenarnya di sini ya. Kita fokusnya ke ijazah sebenarnya, isu ijazah. Ya artinya biar penonton tidak bingung. Kalau negatif ijazah berarti bukan berarti mereka tidak suka dengan isu ijazah, tapi negatifnya buat Jokowi. Negatifnya terhadap Jokowinya, betul. Itu baru 40%. Ininya tingkat sentimennya. Dan meningkat sangat tajam di akhir Januari 2025 itu menjadi 81,9%. Di 28 Februari 2025 turun lagi, sentimen negatifnya turun sedikit sebenarnya, tapi masih sangat tinggi, 76,2%. Dan akhir Maret 2025 naik lagi menjadi sentimen negatif itu menjadi 80,5% terhadap Jokowi ya. Dan di akhir April 2025 itu sentimen negatifnya naik tajam jadi 87,2%. Dan di akhir minggu kemarin di mana para tokoh-tokoh seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianifar dan semua tim itu mulai dipanggil ke kepolisian, itu sentimen negatif terhadap Jokowi makin tinggi menjadi 91,5%. Itu kondisi terakhir. Oke. Kalau kita perbandingkan. Perbandingan dua sentimen tersebut kita bisa lihat di slide berikut, itu terlihat jelas. Crossing terlalu tajam crossingnya ya. Lumayan sangat tajam. Dan next berikutnya yang crossing ini ya. Pakai batang ya. Dia bisa diperbandingkan per waktu. Jadi di 31 Desember perbandingannya. Jangan ditutup dong ini. Jadi yang sentimen positif yang berwarna hijau itu terhadap Jokowi. Itu di akhir Desember 2024
itu masih 59,8%. Dan makin terus menurun hingga tinggal 8,5% saja di tanggal 17 Mei 2025. Oke, jadi Sobat Era sekalian, ini agak menarik nih, kenapa positif hijau lalu negatif merah. Jadi itu wajar ya, lampu hijau, lampu merah ya kan? Ya, alarm tujuannya merah. itu. Ya. Oke. Karena kalau atau mau dibalikin lagi ke definisi positif dan negatif? Enggak usah. Enggak perlu. Oke. Ya. Terus ada apa lagi, Lis? Ini kita coba cari kota-kota yang sentimen negatif terhadap Jokowi itu yang tertinggi. Ada 5 kota yang paling tinggi sentimen negatifnya terhadap Jokowi, yaitu Makassar, kota Makassar tertinggi. 92,5%. Surabaya 91,2%. Medan 90,8%. Bandung 90,5% dan Jakarta 89,2%. Jadi negatif positif ini sepertinya tidak bisa diatribusikan kepada hasil pemilu ya? Ya, tidak ada kayaknya hubungannya. Ya, karena kita kalau hasil pemilu kan kalau tidak salah Prabowo kalah itu di Banda Aceh. Betul. Karena kan Prabowo Sumatera Barat. Ya. Kan Prabowo dianggap satu paket lah dengan Jokowi, tapi ini nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya, jadi kayaknya ini udah jadi isu nasional yang sebenarnya sudah nggak ngelihat partai politik, pilihan politik dan sebagainya. Dan tidak melihat afiliasi Jokowi atau Prabowo dengan Jokowi kalau sepertinya ini ya? Iya betul, udah terlepas. Tapi ini agak cocok kalau kami melakukan marketing survei. Karena ini adalah kota-kota utama biasanya yang kami lakukan untuk melakukan survei, meneliti minat, karakter dari misalnya untuk nggak adilnya kan gitu Indonesia kan? 3 kota besar di Jawa, 1 cukup di Sumatera dan cukup di Makassar di Sulawesi 1. Iya, dan ini udah puluhan tahun kami selalu survei selalu di sini. Biasanya kota-kota lain tuh jadi pilihan berikut karena memang di sini karakter masyarakatnya memang lebih dinamis, lebih kosmopolit ya. Lebih kosmopolit. Ini emang kenyataannya. Dia udah menjelma sebagai kota besar ya. Iya. Melting pot lagi kira-kira. Hampir selalu. Kalaupun ada tambahan kota, biasanya kami tambahkan itu adalah Palembang, bisa di Sumatera. Terus di Jakarta, Bandung, Surabaya. Kadang kalau Jawa Tengah juga ditambahkan Semarang, pilihannya Semarang atau Jogja. Itu kota-kota tambahan berikut. Karena Palembang itu juga melting pot sesungguhnya, nggak seperti Padang yang agak homogen ya. Iya betul. Kalau Padang kan agak homogen tuh. Bahkan se-Sumatera Barat tuh homogen tuh. Jadi kalau misalnya ada produk baru mau launching, kota-kota ini jadi pilihan. Karena kalau kota-kota ini menerima berarti ya udah aman. Jadi maksudnya launchingnya ijazah palsu ini di launching gitu. Sentimennya negatif langsung. Gitu. Oke, teruskan. Apa lagi? Kalau untuk materi ini sampai sini, tapi atau ada yang mau dibahas lagi? Kita balik lagi ya. Saya pengen dalami ya. Ya. Coba yang pertama kali, Riz, yang dimaksud dengan positif negatif itu apa gitu? Oh, definisi. Ya, definisinya. Jadi biar pemirsa RH paham gitu. Oke. Yang kami kelompokkan sebagai sentimen negatif terhadap ijazah Jokowi yaitu ini terhadap Jokowi ya. Sentimen negatif itu keraguan akan adanya ijazah Jokowi. Mereka ragu-ragu ada ijazah ya kan? Yang kedua, keraguan akan pendidikan Jokowi. Yang ketiga, mereka melihat ada itikat atau aktivitas negatif adanya ijazah tersebut. Yang keempat, clear adalah ijazah tersebut mereka sebut palsu atau tidak 1, 2 dan 3 ini masih ngayun tapi udah negatif. Tapi yang keempat itu udah judgment ya. Iya, dia sudah memastikan negatif ini gitu. Sedangkan yang dimaksud dengan sentimen positif terhadap Jokowi atau ijazah Jokowi adalah prestasinya dalam memperoleh ijazah. Ijazah itu adalah bukti kemampuan dan integritas Jokowi, dan mereka menghargai perjuangan Jokowi. Jadi yang ketiga ini sebenarnya ambigu juga. Tidak ada korelasinya. Ini adalah memang pendapat yang tidak mau
menjawab soal ijazah. Iya. Tapi lebih pada ini kan Pak Jokowi ini kan yang terbaik. Bapak infrastruktur, sudah bangun tol gitu dan lain sebagainya. Saya juga dan biasanya ini khas pendukung biasanya ya. Iya. Khas pendukung gitu. Oke. Karena cenderung mereka tidak terlalu terpengaruh dengan temuan apapun ya. Iya. Kalau misalnya ada temuan kan nanti kita bahas temuan-temuan terbarunya ya. Ya, temuan terkuat sebenarnya. Mengarah yang lebih banyak mengarah ke paslunya ya. Mengarah kita bilang dugaan tak praduga tak bersalah. Oke, silakan Liz tren mengarah ke paslunya seperti apa? Kita masuk ke sana ke fakta-fakta yang ada pada ijazah dan skripsi. Oke. Kami bagi dua ini Bang RH. Jadi nanti kita ulas yang ijazah dulu, dan setelah itu baru di skripsinya. Nah ini fakta-fakta kuat sebenarnya. Mungkin fakta-fakta yang lain banyak yang berseliweran, tapi yang ditampilkan sih cuman yang terkuat saja. Kita melihat dulu adalah ijazah yang tampil pada Twitter politisi PSI, Dian Sandi Utama. Ini tampilannya. Walaupun kadang ada pengakuan atau bukan pengakuan, tapi yang jelas ini belum dibantah. Iya. Tapi tidak juga ada endorsement. Diiyakan tidak, dibantah tidak oleh Jokowi kan? Betul. Karena itu kita pegang aja karena belum dibantah kan? Ya betul. Jadi kita mengacu ke sini saja. Apalagi memang ternyata ijazah ini memang ditayangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Sigit Sunarta ya. Dan pada reuni ya. Pada reuni tahun 2022 di Ambarukmo. Iya. Reuni angkatan itu ya. Reuni angkatan. Di sini ada 6 fakta kuat yang menunjukkan diduga bahwa ijazah ini palsu atau fake. Kita berpatokannya pada ini ya, ijazah ini ya. Ya, pada ijazah ini. Karena yang lain kita tidak pernah tahu soalnya. Betul. Nah, yang pertama adalah sebenarnya pernyataan Jokowi saat seminar di UII Jogja 28 Juni 2013 bahwa IPK-nya kurang dari 2 itu menyebabkan menjadi fakta pertama yang membuat terduga bahwa diduga ijazah ini palsu. Karena kan semua orang pasti tahu kalau kurang dari 2 mestinya nggak lulus. Bahkan DO bisa. Bahkan bisa DO kalau sudah terlalu lama. Atau bisa jadi yang seperti ini yang terpikirkan adalah kalau IPK-nya kurang dari 2, jadi yang bersangkutan itu cuma boleh ngambil kuliah dengan jumlah yang sangat sedikit. Iya, dan tidak mungkin 5 tahun. Dan nggak mungkin 5 tahun. Kalau 5 tahun itu mestinya nilainya cukup bagus. Kalau tidak salah ya, kalau 2 itu cuma 15 SKS. Kalau misalnya 145, 150, 10 semester. Belum skripsi, belum penelitian. Karena itu it doesn't make sense. Dan biasanya kalau nilainya kecil lama itu selesai. Iya, itu biasanya jadi, kalau orang selesai on time itu nilainya pasti normal itu. Silakan. Iya, jadi ada 2 fakta bahwa kalau IPK kurang dari 2 mestinya nggak lulus. Yang fakta kedua yaitu nggak mungkin 5 tahun gitu selesainya. Itu adalah fakta kuat yang mengarah ke palsu. Yang kedua kalau kita melihat ke sini ke ijazah. Ke ijazah yang ditampilkan tersebut, itu agak aneh karena kan ini adalah ijazah. Tentu kita akan membuat cetakan yang premium, yang baik. I see. Bagaimana mungkin logo menyentuh tulisan ijazah? I see. Itu kan rasanya nggak mungkin terjadi mestinya ya. Terus juga terlihat di ijazah tersebut mahasiswa yang bersangkutan berkacamata dan terlihat gondrong. Itu agak langka. Umumnya kita akan memberikan foto kita kalau dulu saya sih BAAK namanya, Badan Administrasi dan apa lagi ya, kampus. Intinya kita memberikan foto, yang mereka koreksi, kalau kurang terang atau kurang apa mereka minta ganti dan sebagainya. Yang terbaik lah. Kalau ini kan meragukan jadi. Tapi ini saya kelompokkan ke dalam bukti kedua, sama logo dan foto. Dilihat dari fisik saja dari ijazah. Nah, tetapi di sini Rismon Sianipar melakukan pengujian
menggunakan RGB, analisis sebaran warna digital, red, green, blue atau RGB dengan mikroskop digital. Terlihat pada ijazah tersebut warna merah pada stempel tidak menyentuh jas yang dikenakan Jokowi. Yang dikenakan foto ini. Kalau dikenakan orang dalam foto ini. Ya, orang dalam foto ini. Yeah. Orang dalam foto ini. Yeah. Itu berdasarkan analisis Rismon Sianipar. Oke. Dia menggunakan analisis digital, menggunakan mikroskop digital. Oke. Nah, fakta keempat itu adalah adanya ralat. Ini menyebabkan kita pasti berpikir ada sesuatu. Adanya ralat pada berita kematian Profesor Ahmad Sumitro yang sudah ditayangkan di website UGM pada tanggal 24 September 2009. Beliau meninggal pada 21 September 2009. Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Nah, itu ralat tersebut dilakukan setelah 13 tahun. Jadi ralat dilakukan oleh UGM pada 15 Oktober 2022. Oke. Ya, ralat ini mengenai jabatan Ahmad Sumitro. Periodenya ya? Periodenya ya, tadinya pada 1977 dan 1988 sampai 1988. Oke, maaf. Ya. Diralat menjadi ada 1 2 3 4 periode yang terputus, 78 sampai 79, 80 81, 88 91 dan 91 dan 94. Mengapa ini menjadi fakta keempat yang kuat? Karena ini dilakukan setelah adanya gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dari Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022. Kan jadi orang jadi berpikir mengapa ralat muncul setelah itu. Nah, berdasarkan ralat tersebut berarti Ahmad Sumitro bukanlah dekan Fakultas Kehutanan UGM pada 1985. Sedangkan kalau tidak diralat pada tahun 1985 itu adalah dekannya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Nah, setelah larat itu seolah pembenaran bahwa penandatangan ijazah itu adalah oleh dekan Profesor Sunardi Prawirohatmojo. Oke. Berarti Sunardi ini menjabat 2 periode juga dong berarti 6 tahun ya? Kalau dilihat sini sepertinya ya. Ada 2 tahun, ada setahun gitu kan jarak-jarak. Tapi terakhir itu sudah ajak 3 tahun kayaknya terakhir. Ajak ya. Ya. Awal-awal iya, tetapi setelah itu 3 tahun. Iya. Ini bahkan kalau di Ahmad Sumitro ada yang 1988 sampai 1991, terus 1991 sampai 1994. Berarti cuma ada dekan yang cuma beberapa bulan itu di tahun 1991. Oh enggak, saya kira tahun 1991 ini dia nyambung periode kedua ya, periode berikutnya. Oh, itu nyambung. Oh, ya, oke. Periode berikutnya. Ya, makanya dikasih. Jadi bayangan saya, tapi saya ini menduga ya. Dulu pemilihan dekan itu setahun sekali. 78, 79. Iya. Ya kan? 2 tahun itu kayak mungkin. Iya, mungkin 2 tahun atau setahun. Lalu 80, 81. Ya kan? Nah, barangkali ini crossing nih, mungkin pemilihannya bulan Desember atau apa nggak ngerti ya. Oh iya. Kemudian baru 88, 91. Tapi ya periodisasinya ini memang perlu pencermatan. Tapi udahlah, itu intinya adalah kata Roy Suryo ini sengaja ya diubah masa jabatannya biar menyesuaikan dengan penandatangan gitu ya. Iya, jadi cenderung seperti itu kan. Kita kan punya pikiran-pikiran seperti itu. Tapi ini yang menampilkan informasi ini adalah Tempo. I see. Tempo dan memberitakan ini udah cukup lama, tahun 2022 juga kayaknya. I see. Waktu ribut-ribut ya. Pada waktu Trimulyono menggugat. Iya, dan kemudian dia dijadikan tersangka malah, kemudian dihukum. Iya. Oke, teruskan Liz. Ya, berikutnya kita mencoba melihat ke ini tweetnya Bang Rismon lagi. Ya. Itu dia mencoba menganalisa menggunakan berbagai deep face matcher. Jadi ada beberapa metode untuk menguji kemiripan satu foto dengan foto lain. Nah, di sini kita lihat adalah perbandingan kemiripan foto di ijazah dengan foto. Ini yang keberapa ini? Slide 6. Yang kelima. Oh, yang kelima ya. Yang kelima, ya. Di situ ada berbagai metode yang dia gunakan, yaitu VGG, PACE, PaceNet, PaceNet 512, ArcPace, dan SPace. Jadi ada banyak metode. Nah, tingkat kemiripan itu
kalau 100% dianggap sangat mirip atau identik, 80% mirip, 50% cukup mirip, kurang dari 30% tidak mirip atau wajah berbeda. Ada dua subjek di sini. Maksudnya yang dibandingkan dengan foto yang ada di ijazah ada 2 orang, yaitu Jokowi dan sepupunya, yaitu Darmono Budi Utomo. Dumatno. Ya, Dumatno bukan Budi Utomo. Darmono, Dumatno. Dumatno Budi Utomo ya. Nah, di situ terlihat. Bisa diperbaiki nanti ya, Dumatno ya. Dumatno. Ya, kalau kita lihat tweetnya itu tingkat kemiripannya berbeda-beda dan memang justru lebih rendah jika foto tersebut dibandingkan dengan foto Jokowi. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan foto Dumatno Budi Utomo. I see. Ini analisa foto pada ijazah Jokowi. Ya, itu yang dibilang face recognition gitu ya. Ya, face recognition yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Nah, yang terakhir ini malah sangat signifikan, ini malah dari RH ya, temuannya malah dari ini, RH sendiri. Tadi ini belum ya ininya? Oh, sudah di halaman di slide 8. Yang soal nggak kena itu udah ya? Udah. Ini yang malah paling signifikan mungkin ya. Cuman masalahnya ini malah sangat mungkin untuk apa istilahnya? Terus nanti ditampilkan fotonya ya, foto ininya. Ada fotonya di sini? Ada di slide 8. Ya. Coba silakan. Itu ada 3 ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM yang wisuda pada 5 November 1985. Itu ada ijazah dengan penomoran 1117. Ijazah dengan penomoran 1120 dan ijazah dengan penomoran 1115. Yang pertama ditemukan oleh toko ini itu adalah ijazah Mystery Guest, tokoh misterius dari RH. Ini adalah ijazah nomor 1117 berwarna. Dia mendapatkan ini pada tahun 2021 ya, RH ya, pada saat COVID. Jadi dia banyak di rumah beraktivitas meneliti ini. Tapi kalau meneliti satu katanya nggak mungkin. Dia mencoba meminta kepada netizen ya, mengirimkan satu atau beberapa ijazah yang sama dari Fakultas Kehutanan UGM juga. Nah akhirnya beliau mendapatkan katanya tengah malam jam 1 malam itu adalah ijazah dengan nomor 1115 tapi kopi yang hitam putih saja. Terus berdasarkan yang diupload oleh Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April ya. Kalau nggak salah 2025 akhirnya toko misterius ini mendapatkan nomor 1120 yang berwarna. Nah, ketiga ijazah tersebut masing-masing dari Fakultas Kehutanan UGM yang diwisuda tanggal 5 November semuanya diwisuda 5 November 1985 dibandingkannya dengan metode visual comparison atau dengan komparasi visual. Hasilnya adalah ternyata didapatkan yang sangat mengagetkan. Ijazah 1117 itu tidak identik dengan ijazah 1120. Ijazah 1120 juga tidak identik dengan ijazah 1115. Dan ijazah 1115 ternyata identik dengan ijazah 1117. Tapi ini klarifikasi ya yang saya tahu ya. Dia membandingkan 1120 itu dalam kondisi yang masih hitam putih. Karena dia lakukan 2021, sementara yang diupload Dian Sandi kan baru 2025. Betul. Tetapi itu tidak berpengaruh karena dia pakai metode plat. Jadi kalau orang mau cetak itu plat masternya itu walaupun dicetak 11.000 miliar kali, tetap sama patternnya ya. Betul. Tapi kalau masternya berbeda pasti makanya beda. Terus kan Lis? Ya, makanya kan yang menjadi tanda tanya kalau memang misalnya yang wisuda dengan nomor ijazah 1120 ini mestinya kan dicetak pada percetakan yang sama, mestinya gitu. Dengan master yang sama mestinya. Dengan master yang sama. Toh tidak terlalu banyak juga kan yang perlu dicetak. Betul. Jadi paling satu angkatan tuh berapa yang lulus wisuda kan? Tidak berbeda mestinya kan RH?
Ya kan biasanya kita akan nyetak ke tempat satu gerombolan itu, mestinya ya nggak beda mestinya. Karena yang mahal itu bikin flat biasanya kalau kita mencetak sesuatu. Itu. Yang mahal tuh bikin platnya. Dan juga ini plat itu kan ada pengamannya, ada apanya macam-macam lah. Maksudnya betul-betul di scrutinize ya, nggak bisa sembarangan kan. Yakin baru kemudian, nggak mungkin bikin plat banyak-banyak rasanya ya. Iya, dan ini kan dokumen atau sertifikat yang sangat berharga. Iya. Ijazah. Jadi mestinya sangat hati-hati untuk melakukan pencetakan. Okay. Jadi misalnya pengecekan terhadap kualitas, kami aja membuat tropi, itu pengecekan kualitas itu rangkap-rangkap. Okay. Jangan sampai salah gelar, salah huruf. Ada. Oke. Coba ke visual dulu nanti. Visualnya di slide 8. Ya, silakan. Jido. Jadi sebagai contoh kami kan mencetak ini tropi aja ya RH ya. Tapi tropi itu kami lakukan pengecekan berulang. Berulang dari beberapa orang. Jangan sampai salah gelar, salah nama, salah misalnya itu adalah penghargaan untuk apa tuh salah. Berulang kami lakukan. Sampai di kondisi terakhir sudah dicetak pun, sudah jadi pun tropi itu dengan cetakannya, dengan platnya terjadi kesalahan, kami ulang lagi. Okay. Karena itu kan sesuatu yang sangat berharga, apalagi ini ijazah. Kalau terjadi kesalahan akan terjadi pengulangan cetakan. Ya, oke. Ini Lis, visualnya Lis. Ya, ini bukan misteri guest saya yang ngasih tahu sebenarnya. Ini diambil dari internet, dari X. Nah, dapat dari X. Misteri guest saya yang menjelaskan ini. Gitu. Oh iya. Bagaimana mungkin RH bisa menjelaskan lebih detail? Jadi di sini kalau kita lihat yang beda kan 1120 kan? Iya. Nah, itu coba lihat huruf A-nya. Huruf A sarjana, huruf A terakhir. Iya. Itu kan kalau yang 1117 itu sama 1115 kan sama kan letaknya. Di mana pucuk A di huruf A itu masih nempel. Iya. Nempel semua gitu di logonya UGM ya kan? Tapi huruf A di 1120 udah keluar kan satu kakinya, coba lihat. Iya, betul. Iya, terlihat. Padahal yang 1115 ini digedein sedikit tuh anunya, ininya. Ini kan kecil 1117. Iya. 1117 kecil ditampilkan, kalau 1115 agak gede. Tapi walaupun digedekan begitu, kalau dia berasal dari plat yang sama kelihatan sama letak huruf A-nya. Yang kedua yang kelihatan juga adalah letak huruf N-nya dari sarjana N. Kalau 1117 dan 1115 N-nya tuh masih dalam kelopak bunga teratai itu, coba lihat. Iya, betul, terlihat. Tapi kalau 1120 itu udah keluar tuh ujungnya itu. Iya. Iya, betul. Nah, ini yang kata misteri guest saya, metode yang lebih gampang dipahami oleh awam. Oh iya. Karena awam bisa melihat. Gitu. Jadi dengan demikian maka dia kesimpulkan bahwa 1115 dengan 1117 identik, tapi 1120 tidak identik dengan keduanya, ya 1115 dan 1117. Nah, pertanyaan tentu dia tidak bisa mengatakan mana yang asli, mana yang palsu, tapi dia cuma mengatakan identik. Gitu, karena ada comparisonnya. Awalnya cuma 1:1, nggak bisa kan? Misalnya Jokowi sama siapa berbeda. Itu pun sebenarnya sudah menimbulkan tanda tanya kan? Tapi ini 2:1. Oke. Kalau ada lagi Liz. Sorry terus. Ada isu bahwa ini ke depan. Ini slide terakhir ya? Belum. Skripsi belum masuk. Oke. Oh iya, skripsi belum masuk. Ada isu ya RH ya. Mungkin RH sempat kemukakan juga bahwa ada peluang nanti ijazah tersebut mungkin akan dibikin mirip kemana gitu ya. Dibikin mirip ke tipe yang ini atau dibikin mirip ke tipe yang ini. Ya, jadi ini dugaan ya. Banyak yang menduga akan ada yang namanya reproduksi. Tapi sekali lagi ini menduga. Reproduksi terhadap apa? Ya agar sama dengan yang 1120. Nah, kalau masih ada platnya, masih ada plat cetaknya, reproduksi bisa dilakukan dan akan identik. Asal dari plat yang sama. Cuman masalahnya adalah apakah masih ada platnya atau enggak, atau jangan-jangan
reproduksi itu sudah dilakukan bersamaan. Nah, itu yang malah lebih di satu masa tertentu ketika isu ini muncul. Tapi ini dugaan ya, azas praduga tak bersalah. Jadi karena itu bisa jadi ada kelompok tertentu yang memegang ijazah yang identik. Nah, ketika kalau sudah dilakukan pencetakan itu, pencetakan sudah dilakukan, itu lebih bahaya malah. Iya, pasti identik kan? Ya, tapi usianya. Karena kalau dicetak sekarang pasti akan berbeda lah. Gini, usia cetakannya. Ya, makanya kemudian orang seperti Roy mengatakan ya nggak bisa cuman begini doang, nggak bisa visual comparison doang, tapi juga harus bagaimana karbonnya, bagaimana macam-macam lah. Nah, usia cetakan. Nah dari situ kan akan ketahuan. Apakah misal ya, kalau misalnya vis-a-vis berhadapan, apakah 11-15, 11-17 itu bisa dianggap lebih original dibandingkan yang sekelompok orang yang berangkat. Bisa jadi dia nih jadi minoritas nih. Iya. 11-15, 11-17. Bisa jadi minoritas. Ya, bisa aja. Iya. Dan tapi saya sempat dapat masukan nih dari Desi Suyanto, teman saya yang alumni IPB, yang pernah juga seorang dia pernah nulis tentang rektor. Oh iya. Pernah. Nah, ini dia memberikan masukan bahwa uji karbon itu juga nggak gampang sebenarnya untuk menguji usia. Karena itu kan mengikuti usia setengah T istilahnya ya, kalau radioaktif. Nah itu kan setengah T-nya karbon itu sekitar setengah abad. Jadi tapi mungkin dengan teknologi sekarang usia karbon itu akan lebih pendek untuk pengujian kan, semakin canggih. Bisa aja. Bisa aja seperti itu. Sebentar saya cek dulu berapa lama ya satu uji karbon. Mohon maaf kalau tadi salah. Uji karbonnya ya, Desi. Jadi memang dengan uji karbon itu juga ada kelemahan, tapi kan itu beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang semakin canggih, apalagi polisi mestinya diperlengkapi dengan peralatan identifikasi yang baik. Ya sebenarnya kalau mau lagi, kalau bicara identik dan tidak identik, itu pertama pastikan dulu bahwa yang digunakan waktu nyalon di Solo, nyalon di Jakarta, dan nyalon di KPU nasional itu sama. Kalau isu bahwa CV-nya Jokowi itu hilang di websitenya KPU benarkah? Nah, itu another story. Beda lagi ya. Another story. Tapi maksud saya, kalau misalnya fotokopi legalisir itu didapatkan, makanya kata mantan Wakapolri di polis lain itu, kalau bisa didapatkan maka kemudian bisa dibandingkan ijazah yang katanya asli yang dipegang itu dengan fotokopi. Nah, dengan menggunakan visual comparison bisa juga. Apakah identik atau tidak kan begitu. Betul, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya ditemukan identik, berarti tidak ada masalah soal penggunaan fotokopi. Jadi fotokopinya sama semua, tapi it doesn't mean itu asli. Iya, betul. Misalnya katakanlah yang dipakai itu yang Dian Sandi itu untuk melamar di KPU nasional pakai itu, melamar di gubernur pakai itu, wali kota ada pakai itu, berarti kan sama semua. Maka fotokopian dari KPU itu tidak relevan lagi. Maka ini harus diuji dengan ya caranya sendiri. Jadi fotokopi nyingkir, tapi yang aslinya itu harus diuji, yang tidak fotokopian. Tapi kalau fotokopinya beda-beda, ya itu udah pertanda bahwa itu sudah terjadi pemalsuan. Kan nggak mungkin ada dua jenis kan yang dimasukkan. Oke, teruskan Liz. Ya oke. Kalau untuk ijazah sudah cukup ini. Ya oke. RH. Ya. Kita lanjut ke skripsi. Oke. Kita lanjut skripsi ya. Oke. Kenapa skripsi ini penting? Karena ada yang namanya ijazah aspal. Asli tapi palsu. Jadi ada, saya nggak ngomong UGM ya. Ada institusi pendidikan yang jual ijazah. Jadi ijazahnya original. Blankonya benar, tanda tangannya benar, tapi tidak didapatkan dengan cara yang sah. Misalnya tidak bikin skripsi. Ada itu isu. Jadi ada universitas mengeluarkan begitu banyak ijazah, tapi skripsinya kagak ada. Kayak gitu. Kuliah? Tetap kuliah? Atau enggak lah. Tidak kuliah dan tidak ada skripsi juga? Itu kita nggak kita hitung mau kuliah mau kagak. Yang jelas dia tidak pernah bikin skripsi, dan kalau dia tidak pernah bikin skripsi nggak mungkin dia dapat ijazah. Pasti. Oke, silakan teruskan. Oke, kita lihat di slide
itu adalah cover skripsi Jokowi. Yang difoto kalau nggak salah oleh Roy Suryo ya pada waktu dengan ketemu. Resolusi tinggi katanya. Dengan resolusi tinggi pada saat ketemu tim TPUA dengan UGM. Itu difoto oleh beliau. Terus ini juga ada cover dalam dan judul. Dan ini lembar pengesahan kayaknya ya, yang ditandatanganin. Ya ini judul ya, halaman judul. Kiri, kalau yang kanan itu lembar pengesahan. Yang ditandatanganin oleh Profesor Ahmad Sumitro dan dekannya. Dosen pembimbing dan dekan Profesor Sunardi. Ini adalah tampilannya. Di slide 12 kita coba lihat tampilan lagi dari tanda tangan yang ada di skripsi Jokowi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dan itu ijazah yang dimiliki oleh Aida Greenbury. Itu adalah tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Itu kebetulan Aida. Bapaknya sendiri itu. Dia juga kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi bapaknya dan Aida mengkonfirmasi bahwa ayahnya memang namanya adalah Ahmad Sumitro tanpa SO. Tanpa OE. Dia mengkonfirmasi bahwa nama ayahnya adalah Ahmad Sumitro. Dan pengalaman kita tentunya, rasanya kalau kita memberikan tanda tangan penting, skripsi atau dokumen penting kita ke dosen pembimbing dan salah ketik namanya, ya sudah sangat bisa dipastikan tidak akan ditandatangani. Iya, bahkan dicoret, bisa dimaki-maki. Bisa dimaki-maki. Masa kamu dosen pembimbing aja nggak ngerti spellingnya? Iya, fatal sekali itu. Bisa. Jadi ini kalau ada orang mengatakan itu biasa, itu kan karena perubahan ejaan. No, ini bukan perubahan ejaan. Ini justru something. Masa bergaul selama mungkin 1-2 semester, spelling nama dosen pembimbingnya pun salah. Dan juga gelarnya. Di Prakata kan cuma doktor kan. Gelarnya tidak konsisten. Iya. Walaupun memang di banyak dokumen katanya di berita di mana-mana itu nama Profesor Ahmad Sumitro kadang pakai OE, pakai U. Itu berbeda kasusnya pastinya kan. Beda. Kalau ini kan skripsi. Anak bimbingnya. Jadi baik yang mengetik maupun yang akan menandatangani itu sama-sama aware. Iya. Akan cetakan yang benar kan? Iya. Gitu. Gak akan mungkin ditandatanganin pastinya. Terus soal ketidaklengkapan tanda tangan dosen pembimbing itu juga menjadi sesuatu hal yang harus kita jadi concern. Kenapa? Karena umumnya kalau kita sudah benar-benar final skripsi kita, sudah benar-benar final, kita dengan semuanya, kita minta tanda tangan ke semua dosen pembimbing kita, kita minta tanda tangan kemana-mana, itu diperbanyak dulu. Nah, setelah diserahkan, misalnya kampus mintanya 10 eksemplar, itu semuanya asli, nggak ada fotokopi, semuanya tanda tangan basah. Jadi misalnya nanti satu akan diserahkan oleh jurusan kita ke perpustakaan, itu semuanya asli, tanda tangan basah semua dan lengkap. Begitu juga yang disimpan kampus. Terus ada mungkin 1, 2 atau berapa yang kita miliki sendiri. Itu semuanya tanda tangan basah pastinya. Dan sudah fix final benar. Tuh. Persoalannya? Ya persoalannya kan di skripsi Jokowi itu ada 2 tanda tangan pembimbing yang kosong kalau nggak salah. Tapi saya nggak dapat itu. Bukan itu. Apa jadi tuh? di skripsinya itu cuman ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan itu isinya cuma pembimbing utama sama dekan. Oh iya, mohon maaf. Nah, lembar pengujiannya yang nggak ada. Lembar pengujiannya nggak ada. Ya, tapi kalau di saya, lembar pengesahan yang punya saya ada pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian ada lembar pengujian, beda lagi. Yang menguji itu ada tambahan, selain pembimbing yang menguji, ada dosen yang lebih senior biasanya yang akan menguji. Gitu. Jadi persoalan di Jokowi, ijazah Jokowi ini adalah cuma ada lembar pengesahan tapi tidak ada lembar pengujian. Oh, oke. Dan tanda tangan Sumitro itu patut diduga beda. Yang tarikannya beda. Pakai kasat mata aja terlihat beda ini di slide 12. Ya. Terlihat berbeda sekali itu tarikannya. Kelihatan betul yang di bawah itu tegas, nggak ragu-ragu gitu ya. Tapi kalau ini
Agak mengeja-ngeja. Iya, agak ngeja dia. Terlihat ya kan? sekali. Iya, nah gitu. Slide 12 RH. Iya, itu sudah. Sudah ya. Ya. Oke. Agak beda kan? Iya. Gitu. Nah, ini kita tadi baru intinya adalah yang di bawah tuh lebih indah lah dibandingkan di atas. Iya. Oke, selanjutnya itu kita coba kasih penomoran yang tadi kita sudah sebagian kita sebutkan. Ya. Nah, di sini skripsi Jokowi mengapa diduga palsu. Ini yang pertama kali menyatakan itu adalah Bang Rismon. Ya. Judul dan lembar pengesahan menggunakan font Times New Roman. Ya. Font ini ada di Windows 31 yang diluncurkan baru pada tahun 1992. Ya. Sementara skripsi Jokowi itu terbit pada tahun 1985. Ya. Bahkan di YouTube terbaru, mungkin dengan RH juga ada ya. Ya. Rismon mengatakan jenis huruf yang digugakan itu bahkan terdapatnya mestinya pada Windows XP. Oke. Yang adanya, yang eksis, yang mulai ada itu pada tahun 2004-2005. Oke. Jadi lebih muda lagi usianya, jenis huruf yang digunakan. Dan tadi sudah dibahas sama RH, itu bukti kedua itu tidak ada lembar pengujian, otomatis tidak ada lembar pengujian juga tidak ada tanggal ujian. Okay. Yang ketiga tadi tidak ada nama dan tanda tangan dosen penguji lainnya selain Ahmad Sumitro tadi. Dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing lainnya ya selain Ahmad Sumitro. Oke, nanti. Karena lembar pengujiannya nggak ada sama sekali. Iya. Gitu. Dan yang nanti diganti ya dosen pembimbing lainnya ya itu yang poin 3 itu. Poin 3. Dan ini yang fatal tadi sebenarnya salah penulisan ejaan nama. Ya. Profesor Ahmad Sumitro menjadi Profesor Ahmad Soemitro. Oke. Di samping tadi sebenarnya RH menambahkan tidak ada ketidakkonsistenan. Ya, di Prakata tidak ada profesornya karena yang saya pernah baca ya itu Ahmad Sumitro ini baru menjadi profesor pada tahun 1986. Oh, dia melakukan orasi guru besarnya pada tahun 1986. Saya tidak tahu apakah dia orasi atau baru, nggak ngerti. Kalau saya baca di yang di website UGM, beliau melakukan orasi guru besar pada tahun 1986. Biasanya sebelumnya kan dia sudah keluar SK, bisa jadi dia udah profesor. Cuman yang meragukannya itu kenapa inkonsisten penulisan nama beliau ya. Pertama bukan gelar itu juga nggak boleh inkonsisten. Kalau mau profesor semua, doktor semua. Karena di Prakata cuma doktor doang. Ya itu betul. Oke. Iya, teruskan. Tidak konsisten. Iya. Ini yang keempat itu tadi. Karena kalau satu orang yang nulis rasanya nggak mungkin nggak konsisten ya kan? Iya. Kecuali orang yang berbeda yang nulis. Iya, harusnya. Silakan terus. Dan kalaupun yang menulis sama biasanya akan dikoreksi. Iya. Oke, silakan. Dan tadi yang keempat tadi kita lihat ada salah penulisan ejaan nama Profesor Ahmad Sumitro menjadi Profesor Ahmad Soemitro. Oke. Di skripsi Jokowi. Tapi kita perbaiki ya. Penulisan kalau misalnya profesor doktor nanti dibilang ya profesor doktor yang tertulis kan bukan profesor doang tapi ada doktornya kalau nggak salah. Oh oke. Nanti kita perbaiki. Atau kalau cuma nama Ahmad Sumitro doang gitu. Oke. Oh kalau gelar oke. Ya kalau gelar dibuang aja mungkin ada ya profesornya mungkin ya atau profesornya kalau mau digabungkan ya lengkap jangan di ini ya. Oke silakan. Oh oke maaf. Ya. Tanda tangan Ahmad Sumitro terlihat berbeda dibandingkan dengan tanda tangannya tanda tangan Ahmad Sumitro pada ijazah Jokowi terlihat berbeda dengan tanda tangan Ahmad Sumitro pada ijazah anaknya Aida Greenbury yang sama-sama merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Yang merupakan alumni? Iya, Aida Greenbury itu tapi adalah pasti lebih muda ya? Lebih muda angkatannya mungkin. Saya baca kalau nggak salah seangkatan dengan Anis atau. Oh bukan, temannya Dr. Tifa. Berarti kira-kira angkatan 88, 89 lah. Oh oke. Kalau pernah satu kelas. Berarti berbeda sekitar 4 atau 5 tahun dengan. Jokowi angkatan 80 kan? Jadi bedanya 8 atau 9 tahun. Oh cukup jauh ya. Ya. Oke, silakan. Ya. Selanjutnya keempat. Itu ada pengakuan dosen pembimbing skripsi yang diakui Jokowi saat mengunjungi UGM pada tanggal 19 Desember 2017 adalah Kasmujo. Di sini kalau nggak salah dia memberikan orasi ilmiah di UGM. Nah di sana
pada saat tampil di stage setelah saat itu ngobrol-ngobrol memanggil Pak Kasmujo dan memperkenalkannya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Itu next Jidu. Yang kelima nggak ada. Ini yang kelima. Yang kelima ada. Ini yang kelima. Oke, next. Yang kelima adalah slide 15. Oh, rupanya slide ini saya mati sini. Slide 15. Nah, ini bukti kuat yang terakhir. Dan saat itu banyak ini dokumentasi, terutama dokumentasi yang banyak muncul itu dari Kompas TV dan sudah di-share oleh banyak ini lagi ya, ada TV yang lain nge-share itu dia menyatakan, oh ini dosen saya nih Pak Kasmujo, dosen pembimbing skripsi dan lain-lain yang mungkin sudah banyak. Orangnya galak. Bolak-balik saya skripsi ya kan, tapi terima kasih dia katanya di jurusan teknologi kayu gitu. Dan terakhir pada tanggal 13 Mei 2025 Jokowi meralat di Twitter resminya bahwa Kasmujo itu bukan pembimbing skripsi, bahwa itu adalah pembimbing akademik saja. Dan Kasmujo juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembimbing skripsi melainkan pembimbing akademik Jokowi dari tahun 1980-1985. Saya nggak dengar ya pengakuan Kasmujo kalau dia pembimbing akademik ya. Yang saya dengar pengakuannya bahwa dia itu bukan, dia cuma melakukan negasi, termasuk dia tidak tahu soal ijazah palsu dan lain sebagainya. Tapi apakah dia ada state dia bahwa saya pemimpin akademiknya saja? Di sini ada di berita tribunnews.com. Ya itu. Tapi maksudnya dengar nggak langsung dari videonya itu? Oh enggak, ini tulisan. Karena gini, narasi. Karena masih ada polemik. Pembimbing skripsi pasti tidak karena dia asdos, asisten dosen. Tapi apakah asdos sudah bisa jadi pembimbing akademik? Itu yang dipermasalahkan Roy Suryo. Tapi whatever it is, intinya adalah saya belum pernah mendengar bahwa dia mengatakan saya pembimbing akademik. Oke, nanti akan saya coba cek. Coba dicek lagi nanti ya. Oke, terima kasih ya. Ya ini sih, tapi ini kayak kuat sekali nih yang poin kelima ini sebenarnya. Karena bagaimana mungkin gombalin dengan cerita kosong, cerita bohong gitu kan. Apa apalagi istilahnya ada tuh? Kata-kata saya ingat betul katanya. Saya ingat, ada istilahnya di Jawa tuh ngedabrus gitu. Oke, ngedabrus. Rasanya nggak mungkin gitu kan melakukan hal ini cuman untuk mengisi kekosongan waktu. Iya. Ada yang posisi anunya yang mendukung setelah ini? Ini saja, kayaknya sudah selesai ini. Nanti dilengkapi dengan yang mendukung ya, mendukung adanya ijazah asli. Oh, oke. Selanjutnya kita tampilkan. Ya, nanti biar bukti-bukti bahwa ini ijazah asli. Biar nanti dia masa peneliti nggak objektif katanya tuh. Jadi bukti-bukti ijazah asli kita ngomong lisan saja dulu ya. Ada muncul teman Jokowi yang namanya Andi Pramaria yang kemudian memamerkan ijazahnya. Gitu. Saya mendapatkan sebuah isu tapi belum solid bahwa ijazahnya itu identik dengan 1120. Kalau tadi 1115. Nah itu yang kita katakan sekawanan burung itu. Sekawanan burung yang dicetak bareng gitu ya. Oke, lalu dia mengatakan kalau dia itu wisuda bareng. Sebentar lagi itu akan ada reuni ya. Kawan-kawan satu angkatan. Kayaknya sama tuh pelaku-pelakunya kayak di 2022 di Ambarukmo tuh sepertinya ya. Orang-orangnya. Ya, tapi kan itu kecurigaan saya lah. Jangan Lisa kan peneliti. Jadi kecurigaan saya dan orang-orang yang memperhatikan ini. Kok nggak wajar sih? Kenapa? Mereka lomba-lomba menunjukkan ijazahnya. Sementara sang empunya ijazah itu nggak pernah sekalipun, nggak boleh bahkan. Bahkan polisi pun tidak pernah mau nunjukkan. Kan berarti kan, padahal kan polisi harusnya punya independensi kan untuk menunjukkan. Masa saya titipkan ijazah tapi jangan tunjukkan lo, awas gitu kan. Kan ini kan bagian dari klarifikasi kan. Yang gini, wah itu kan gak ada urusan loh. Bekerjanya penegak hukum itu harus transparan, akuntabel. Nah akuntabel kepada siapa? Kepada rakyat terutama. Jadi tidak hanya kepada pihak yang berperkara tapi juga kepada rakyat Indonesia yang sudah membayar pajak. Nah ini yang kadang-kadang variabel ini yang kadang-kadang dilupakan orang. Seolah-olah kita ini kambing congek. Itu urusannya pribadinya Jokowi sama Bareskrim. Kita nggak boleh tahu. Padahal kita ini warga negara yang punya hak-hak. Salah satunya adalah hak atas informasi. Pasal 28 FUUD 45. Ngapain ada hak azazi di situ? Hak atas informasi.
kita minta informasi asli atau tidaknya ijazah Jokowi aja nggak boleh. Tapi kan Jokowi bukan bapakmu, bukan. Ya enggak, dia kan mantan dia presiden, bahkan masih Dewan Pengawas. Masih pejabat publik sampai saat ini. Dewan Pengawas Danantara kan? Betul. Oke, Liz, apa lagi? Kalau untuk dari sisi fake sudah, mungkin tadi yang dari yang kurang dari sisi RH pro, harusnya dari sisi pro juga harus nanti ditampilkan. kita lengkapi dan kita tajamkan. Oke, tidak terasa sudah 1 jam lebih ya. Sobat Era sekalian, saya kasih kesempatan Lisa untuk closing statement. Nanti saya akan closing untuk nutup acara ini. Oke. Terima kasih RH dan para audiens. Ini menariknya adalah ternyata masyarakat sekarang sudah tidak terbelah. Bahkan nyaris ngumpul di satu sisi yang menganggap bahwa ijazah ini adalah fake. Jadi seperti yang banyak yang viral itu adalah skandal diploma fake ya di dunia itu sudah sangat kuat kayaknya. Itu dari analisa kami berdasarkan temuan analisa menggunakan software Python ya. Oke, terima kasih. Oke, sobat Era sekalian ya, saya coba untuk mengajak Lisa, teman baik saya ya, yang ranking 1 NEM-nya. Malu saya RH. Yang biasa melakukan survei menggunakan software dan lain sebagainya untuk menyajikan tidak hanya omon-omon tapi juga data ya. Baik terutama data yang sifatnya kuantitatif yang bisa kita ukur, measurable. Tapi juga tentu ada kualitatifnya dengan narasi kita. Nah, untuk sementara secara kuantitatif yang kurang lebih lah ya, kalau kita tegaskan, yang percaya bahwa ijazah Jokowi palsu itu lebih dari 90%. Iya. Kan begitu kan? Betul. Dari analisa kuantitatif. Dari analisis tadi yang menggunakan Python tadi kan. Sehingga ya namanya data ini ya apa adanya. Dan sebagai peneliti tentu Lisa tidak boleh membuat sesuatu yang fake ya kan. Karena data itu apa adanya ya rupanya masyarakat jauh lebih banyak yang percaya bahwa memang ijazahnya itu bersamalah. Paslu gitu ya. Begitu saja sobat Era sekalian ya. Mohon maaf nih kalau ada kekurangannya. Kita akan perbaikin lagi. Ini episode yang keempat sesungguhnya. Kita 3 kali kita bicara ijazah paslu ya kan. Dan 1 kali kita bicara tentang BUMN, BUMN ya. Kenapa kita nggak boleh kalau bilang palsu itu nggak boleh, bilangnya paslu harus. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.